Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulul Karim. Para jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah, harsadakumullah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat ibadah, sehingga kita bersyukur kepada Allah, senyum semua ketetapan, sabar jika ada ujian, sehingga dunia bisa dilewati dengan cara yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah diridhai Allah, maka nikmat berikutnya berusaha untuk mempersiapkan undangan yang pasti, tetapi kita tidak tahu kapan datangnya. Sudah siap atau belum? Wallahu a'lam. Karena orang yang meninggal dunia itu sama-sama merasakan keinginan untuk menyelesaikan agenda yang ada dalam pikirannya. Bahkan ada orang yang sudah diberi tanda oleh Allah Ta'ala untuk mempersiapkan kematian, tetapi orang yang siap-siap. Seperti percakapan Nabi Sulaiman alaihissalam bersama Malaikatul Maut. Itu kan percakapan yang tidak bisa ditiru oleh manusia biasa. Seperti percakapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Israel tentang sakaratul maut. Itu percakapan yang tidak bisa dilakukan manusia biasa seperti kita. Malaikat mau datang dinyang enggak bisa. Engko saya tak sekali subuh wae lah. Mumpung sesuk nek pengajian baru kuwi teko enggak bisa. Enggak bisa. Nabi Sulaiman berkata pada malaikat maut, "Kenapa engkau datang sekarang padahal belum ada tanda-tanda yang diberikan kepada saya?" Nek bahasa kita itu, kok kowe ora ngeki kabar nek meh rene. Kok enak banget ya, ngasih kabar dulu kalau mau datang. Malaikat ya bilang, "Lah apakah Allah tidak memberi kabar kepada engkau wahai Nabiullah?" Tidak ada kabar. Lalu malaikat menjawab, "Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah telah memberikan tanda-tanda yang terlihat jelas di rambutmu dan di jenggotmu?" Iki ora nek jenggot TKP seneng. Nah, ini ada samping saya malah sudah putih semua. Itu tanda, kata malaikat. Nah, bedanya dengan kita tidak diberi tanda secara langsung. Dan semua makhluk yang hidup pasti akan menemui kematian. Nah, judul kita pada pagi hari ini tuh cerita tentang Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Nabi kita terompahnya saja sudah terdengar berjalan di surga, padahal beliaunya masih di dunia bersama Nabi. Jadi enak sekali hidupnya, sudah dijamin surga. Bapak ibu sekalian, sudah dijamin surga tidak?
Nah, bingung kan? Seakan-akan hidup masih lama. Nah, pertanyaan pertama, kita ini nih dijamin surga enggak Bapak Ibu? Kok belum yakin gitu? Bapak Ibu yang sholat subuh di sini nih dijamin surga enggak oleh Allah? Apa buktinya? Sholat subuh, ya benar. Pinter ini. Begitu banyak dalil yang menyatakan kita itu dijamin masuk surga, baik oleh Nabiullah Muhammad SAW maupun Allah Ta'ala. Mau contoh banyak nih. Barang siapa yang sholat fardu baginya surga. Kui wajib Pak. Kalau hadis kami di awal tadi, adwa muhawa ingkolla itu perkara kecil. Jadi kalau Bapak Ibu bangga dengan sholat fardu istiqomah, kan adwa muha itu istiqomah. Sholat fardu kok istiqomah, itu memang wajib. Wah, saya sudah istiqomah apa? Sholat subuh, itu memang wajib ya. Enggak dilakukan dosa. Istiqomah itu cari yang mendampingi yang wajib. Sunnah-sunnah dari Nabi itu, cari istiqomah dari situ. Wa inqalla, walaupun sedikit. Sholatnya sudah wajib. Nah, istiqomahnya apa? Di awal waktu. Penyempurnaannya. Kan saya sholat subuh jam 5 masih bisa nih, suruhnya jam 5 lebih 5. Tetapi ketika istiqomah sebelum subuh sudah siap, nah itu masuk tuh ke istiqomahan. Oh 2 rakaat sebelum subuh, oh menunggu syuruk, oh ngaji setelah subuh. Keistiqomahan yang melekat dalam kegiatan wajib, itu yang hebat. Tadi mau bahas apa kok sampai istiqomah? Oh, sholat fardu. Barang siapa yang menyelesaikan puasa Ramadan dengan sempurna, baginya surga. Gitu kan? Ini 3 bulan lagi nih Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Seneng kan? Seneng apanya? Seneng bukone kan? Belum puasa sudah mikir buka. Terus barang siapa yang berbakti pada orang tuanya, birrul walidain, baginya surga. Barang siapa yang haji dan umrah, baginya surga. Barang siapa yang mensucikan dirinya dengan zakat, baginya surga. Barang siapa yang menolong saudaranya, banyak banget. Istri-istri yang taat sama suaminya, dan ketika meninggal pun suami ridho, maka apa kata Nabi? Mereka semua boleh masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka. Mana komplit banyak dalil membuat kita masuk surga. Insya Allah semua masuk surga ini jamaah Nur Rahmi. Ya. Tapi masalahnya kapan masuknya? Sudah dijamin masuk, tapi langsung apa tidak? Sudah dijamin masuk, itu lolos apa tidak? Cepat apa tidak? Sudah dijamin masuk, terbebas dari neraka apa tidak? Nah itu kan pertanyaannya di situ. Jadi ketika sudah meninggal dunia, kita tergolong yang tanpa hisab, atau perlu ada siksa neraka, atau perlu ada siksa kubur. Kan ini pertanyaan besar. Kalau meninggalnya masuk surga, insya Allah. Dalam surah Al-Bayyinah sudah dijelaskan tuh. Khalidina fiha abada. Kan enak banget tuh. Orang mukmin khalidina fiha abada. Di mana? Jannah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Udah dijamin, sudah. Yang penting meninggal pas baik. Yang penting meninggalnya husnul khotimah. Yang penting meninggalnya pas melakukan amal saleh. Yang penting meninggalnya pas tadarus. Yang penting meninggalnya di hari Jumat. Enak kan? Tapi syarat mutlaknya husnul khotimah dulu. Kita meninggal hari Jumat tapi keselak jiwa ya nggak bisa. Wah, meninggal hari Jumat, Masya Allah, ternyata mabuk hari Jumat, meninggal, ya nggak bisa. Nanti ada keterangan dari Nabi orang-orang yang bergelar syuhada.
ya, berperang di jalan Allah. Nabi sudah mengisyaratkan dalam hadis beliau di Riyadhus Shalihin, ada tuh hadis yang nomor 8 babul ula. Yang pertama masih tentang niat. Itu ada orang yang berjuang untuk syahid. Tapi kata Nabi wallahu alam, secara fisik dunia mereka syahid. Apakah syahid sesuai dengan ridha Allah? Masih dipertanyakan. Ada yang syahid karena merasa sombong, saya orang penting, saya harus berjuang di depan, dan meninggalnya karena kesombongannya. Ada yang berjuang ternyata ghanimahnya, ingin dapat hartanya, atau yang berjuang karena Allah Ta'ala. Nah, ini nanti masih diperhitungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, banyak orang yang tenggelam. Lah tenggelamnya kenapa dulu? Ternyata tenggelamnya pesta di kapal pesiar, baru diskotikan, karam. Ya tidak bisa husnul khatimah, tertimbun reruntuhan. Ya, intinya akhirnya bagaimana dulu? Goalnya Bapak Ibu dan kita tuh bagaimana dulu? Lambok bal-balan toh. Kemarin 2-0 ya. Naik sama Jepang berapa? Moga-moga besok dibalas tuh ya. Mbok kita punya ball position sampai 90% lah. 90% memegang kendali bola, tapi ra gol-gol, Pak. Karena operasi, wah strikernya keren, kecepatan, tapi setiap mau ngegolke ditepis sama kiper. Tiba-tiba musuhnya cuma 5%, ya. Apa namanya? Ball position ini bahasa Indonesianya apa? Penguasaan bola, tapi serangan baliknya menghasilkan gol 1-0. Itu sing bahagia yang satu apa yang 0 sih? Yang satu. Lambok prosesnya sedemikian hebatnya, keren, permainannya seperti Barcelona, tapi nek ora gol ya ora kanggo, Pak. Ya kan? Cantik operannya, masya Allah. Wah, setiap mau ngegolke, siapa itu yang ngomong sering teriak-teriak itu, Pak? Kontributor, ya Pak? Apa itu namanya? Ayo kanan kiri, ayo gol, ya siapa itu? Komentator, kontributor. Itu kalau ndak gol ya ndak bahagia. Yang dinilai hasil akhirnya, Bapak Ibu. Mau kritik wasit nanti di bom Instagramnya, ya kalau sudah menang ya menang sana, mau ngapain? Sudah terjadilah. Rugi ketika kita tidak punya persiapan membawa kemenangan yang hakiki di hadapan Allah Ta'ala. Kalau jaminan sudah banyak, bahkan Nabi memberikan jaminan yang paling masyhur. Barang siapa di antara kalian umatku lisannya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, kata Nabi apa? Dakhalal jannah, masuk surga. Kurang jaminan apa umat Islam tuh dari Nabi? Coba Bapak Ibu bisa kan? La ilaha illallah. Yo yang keras Pak, subuh-subuh. 1, 2, 3. Sing boten maos dadi tenanan iki. 1, 2, 3. Lancar ya? Masuk surga berarti. Kalau sekarang sakaratul mautnya lancar, masih hidup kok lancar. Sakarat berarti terputusnya tugas-tugas dunia dan mau masuk ke alam berikutnya. Nah, ketika mau masuk ke alam berikutnya, maka habislah tugas dan fungsi jasmani kita. Dia tidak punya wewenang lagi kecuali ruhnya yang bergelar, kata Allah, mutmainnah. Kalau tenang jiwanya, maka mau ngomong apapun lancar. Coba tuh kalau orang yang salah, tidak siap, ngeredek tuh ngomongan, nggak punya persiapan mau ngomong apa nih. Tapi kalau siap, lancar dia. Siapa? Ruh kita. Jadi kalau ada jamaah, terutama bapak yang pernah mentalkin menunggu calon mayit tuh, ya, berawal dari ujung kaki yang dingin dulu. Dingin, coba kalau pas ketemu seperti itu, tangan yang satunya pegang bagian atas lututnya,
tangan kanan pegang bagian ujung kakinya, maka nanti akan kerasa perubahan ya suhu tubuh ketika ruh itu dicabut oleh malaikatul maut. Dingin, langsung ada perubahan cepat kok. Berbahagialah yang meninggal dengan cara yang cepat dan baik. Saat ditarik itulah lisan dituntun karena kebiasaannya mengesahkan Allah di setiap kehidupannya. La ilaha illallah. Angel Pak, sing tiba wae misuh itu angel la ilaha illallah. Angel yang setiap makan ke dalam mulut dia dan keluarganya dari barang yang haram. Susah Pak. Susah nanti lisan akan mengucapkan kalimat mustajab itu ketika dia masih menzalimi saudaranya. Susah itu lisannya ketika dia masih punya hutang kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi mau lancar mengucapkan la ilaha illallah, lawang sekarang sudah lancar. Mau apa? Lancar banget tadi. Ada yang masih bingung? Enggak kan? Lancar. Mau privat bahasa Arab dulu. Supaya mungkar dan nakir kalau jawab, tanya kita jawabnya gampang. Terus beli buku 1 juta kamus bahasa Arab. Enggak kanggo itu. Yang menjawab di dalam kubur nanti ruh kita. Yang menikmati masa-masa hidupnya bersama fisik itu karena ketaatan. Gitu. Nah Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Ketika ada kesempatan untuk mempersiapkan diri, maka kita siapkan. Nah, cuma yang jadi masalah banyak orang yang siap ketika diberi tanda. Contoh, ketika sudah mendekati ajal saat diberi tanda pilot untuk berjaga-jaga kepada seluruh penumpang pesawat, bahwasanya kita akan masuk ke dalam cuaca ekstrim. Tolong sabuk pengaman dipasang. Wis pikirannya itu udah langsung zikir sama Allah. Astagfirullah, Allahu Akbar. Tenan. La ilaha illallah. Fasih itu lancar. Tapi sayangnya ketika terjadi benar-benar kecelakaan 5 menit setelah itu, maka persiapannya ya hanya 5 menit itu. Masuk akal Bapak Ibu? Atau orang yang diberi sakit, lalu dokter mendiagnosa, sepertinya ini 3 hari cukup untuk siap-siap. Mati itu, medeni banget. Wah, saya tinggal 3 hari dok. Iya, ikhtiar ya Pak. Semoga kita bisa memberikan solusi terbaik untuk kanker darah Bapak. Sudah digitukan, mikirnya cuma akhirat. Atau Bapak Ibu pengen jadi Freddy Budiman yang kedua, silakan. Dodolan narkotika sing akeh sampai ditangkap polisi, lalu ditentukan kapan matinya. Enak kan? Enak. Bapak Rian, karena sudah menggelapkan uang negara 1 triliun. Bayangkan ada lebih dari 100 pejabat negara yang korupsi lebih dari 500 miliar. Coba kalau diputuskan hukuman mati, keren banget itu. Mereka bisa jadi hafiz Quran selama nunggu kematian. Iya kan? Lalu mensedekahkan semua hartanya. Coba itu keren banget tuh, Indonesia bisa gitu. 500 lebih. Ini gurgo banget masjid kok yang ini lah sebulan jadi tuh uang kayak gitu. Ini 3 tahun ya Pak. 3 tahun ini sesek tenan itu. Coba, uang kayak gitu tuh, ya Allah ya Allah. Kalau sudah ditentukan matinya tuh, ya Allah. Coba nanti dibuka buku biografinya Freddy Budiman. Download ada Pak. Di hari-hari akhirnya beliau setiap hari bisa mengkhatamkan Quran. Mau apa coba? Kalah Bapak Ibu. Belum ada tandanya, kecuali ada undangan. Pak Fajri Kurniawan, insya Allah hari Ahad tanggal 24 November pukul 12. Coba mau apa? Kan tidak ada gitu. Ketika diberi tanda, dia bisa memanggil semua keluarganya. Anak-anaknya dinasihati, istrinya diberi nasihat kesabaran. Dia bisa sholat taubat. Dia bisa menghatamkan Quran.
Bahkan ketika akhir hayatnya dia minta sama petugas, biarkanlah mata saya terbuka, tidaklah perlu engkau tutup, karena saya ingin tahu bagaimana Allah mengampuni dosa-dosaku. Keren banget itu. Nikmat banget hidupnya tuh di akhir hayat seperti itu. Bayangkan kalau orang sudah ditembak mati, petugasnya pun katakanlah ada 10 petugas itu tidak tahu siapa yang aktif peluru aslinya. Jadi 10 tembakan itu hanya mungkin 3 saja yang berisi peluru tajam, ya, dengan dilingkari bagian jantungnya. Lalu semua penembak jitu itu siap menembakkan dengan aba-aba, dan aba-aba setelah selesai maka 10 senapan itu menyala bersama-sama, dan mereka tidak tahu senapan siapa yang membunuh Freddy Budiman. Dan dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Padahal siapa beliau? Ya, bandar besar. Nah, lah kita orang solih, orang solihah, tapi persiapan ke arah situ sudah ada belum? Nah, Bapak Ibu yang sholli dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita sekarang lihat kalau itu ada di sekitar kita, kita bisa melihat sejarahnya. Nah, sekarang kita masuk ke tema judul yang tersebar di flyer. Kok itu dapat foto dari siapa, Ustaz? Hah? Ini fotonya apik banget. Saya enggak punya tuh foto itu. Siapa yang desain? Mana? Oh, ambil dari pinter foto itu. Ya bener. Saya malah enggak punya sendiri filenya. Kok enak foto apik men iki? Kayak dudu Iqbal ya. Gede dhuwur ganteng itu editannya piye itu? Wah, saya tersipu-sipu melihat flyernya itu. Ya Allah. Bilal bin Rabah dulu di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Kalau Bilal itu berarti kelompok usia tua. Nah, kita sebut ya baya mendekat tua. Kalau yang muda-muda kayak kula ngeten iki nanti ada cerita di Masjidil Haram, pemuda-pemuda yang kalau ba'da sholat itu masih suka berdiskusi tentang akhirat dan dunia mereka. Diskusinya api-api itu, cerita-cerita itu banyak. Nah, Bapak cerita di masjid apa? Tentang apa? Ya, tentang touring, tentang apa bal-balan, non bare piye gitu. Nah, ini ada kalau yang muda-muda ada yang bercita-cita ingin menjadi gubernur di Baghdad. Saya ingin menikahi 2 wanita tercantik di sana. Keren banget itu. Dan terwujud. Karena yang mereka bicarakan di masjid itu hikmah. Sesuatu yang dikeluarkan bukan hanya untuk senda gurau, tetapi menjadi visi misi kehidupan mereka. Itu cerita itu banyak banget. Kumpulkan bukunya Bapak Ibu. Nah, Bilal bin Rabah pun demikian. Ada sahabat yang berkumpul untuk cuma bertanya-tanya tentang kematian. Wahai Bilal, bagaimana kalau menurut panjenengan nih tentang kematian? Di awalnya terbuka percakapan santai, tapi ketika Bilal menjawab dengan judul kita ini, Bilal menjawab dengan marhaban bil maut, itu menengkap itu siapa? Kok bisa nih mau tak disuruh datang? Jadi kayak bapak-bapak, ibu-ibu tadi kita bahas marhaban ya Ramadan. Kalau datang Ramadan apa coba yang dilakukan kita? Ini Sya'ban, udah tanggal 20-an Sya'ban. Ya, si pemuda dikumpulkan, yuk karpetnya digulung, kono ning janti apa ning telatar, dibersihkan sekalian cibolon kan gitu. Ya, padusan, tidak wajib ya itu ya padusan ya, tidak ada sunnahnya. Ya. Bersih-bersih, semua dikabarkan, bentar lagi puasa, seneng ya, marhaban ya, selamat datang. Lah ini maut kok panjenengan Bilal bisa mengatakan itu dengan pedenya? Marhaban bil maut. Apa perkataan Bilal? Wahai sahabat-sahabatku, bagaimana aku tidak siap menghadapi kematian jikalau setiap bangun dari tidurku sampai aku tidur lagi isinya hanya untuk mempersiapkan kematian.
Coba itu wis sekakmat, wis rasa didebat kalau Bilal bilang begitu. Lah mau dibandingkan dari apa kita dengan Bilal, Bapak Ibu? Mau dibandingkan dengan Bilal? Bilal itu terlahir sudah menjadi budak. Pun setelah menjadi budak, iman kepada Nabi Allah Muhammad SAW itu dengan jiwa dan raganya. Ya. Beliau dihukum, dicambuk oleh tuannya karena diketahui masuk agamanya Nabi kita Muhammad SAW. Dan nyambuknya itu di tengah gurun padang pasir. Bagi yang pernah umrah dan haji, ya, sepanas-panasnya sini itu kalah dengan panasnya sana. Itu tidak pakai alas kaki, di tengah panas yang sangat terik, ya, dicambuk untuk mengeluarkan, untuk melepaskan akidah. Dan apa yang dikatakan oleh Bilal? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dicambuk lagi itu. Setelah dicambuk sekian lama kok ia masih kekeh. Ditambahkan beban. Ya, ditimpuk dulu dengan batu besar yang batunya itu panas, Pak. Batu padang pasir. Monggo lah yang pernah umrah dan haji, cek saja. Ya, gurun pasir di sana bagaimana? Mau berlama-lama? Alawang kita panas ide langsung astagfirullah, ya Allah panas. Kuwi ning Solo. Mengeluh itu apa? Istighfar, minta ampun apa anjal sama Allah itu. Panas ngentang-ngentang. Terus wah mumpung panas iki, kita jemur. Lagi bareng rampung jemur, gluduk. Astagfirullah. Itu istighfar minta ampun apa anjal sama gluduk. Nah, itu anjal sama Allah itu berarti. Semua ketetapan Allah. Kita jauh sama Bilal bin Rabah yang sampai pada fase di mana dia siap untuk mati mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Di dalam jerih payahnya mempertahankan kalimat itu, datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyelamatkan Bilal bin Rabah. Bayangkan setelah itu dia menjadi salah satu ujung tombak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi yang kedua, apakah kita perlu sampai dihukum seperti itu dulu supaya bisa siap tentang kematian? Kan sebenarnya tidak perlu. Tapi fitrahnya kita begini, kadang taat, kadang khilaf. Taate 80%, khilafnya 90%. Itu susah benar. Ya gimana lagi ya? Kita banyak-banyak istighfar. Yang bicara di sini pun ya jangan dianggap wis luwih apik, jangan. Bukti ini tadi saya masbuk, lainnya enggak. Saya cuma dengar surah Ad-Duha. Rakaat kedua. Rakaat pertama surahnya apa selain Fatihah? Nah, bodoh ternyata. Tekabur Al-Alaq. Al-A'la apa Al-Alaq? Sabbihis. Oh, Masya Allah. Marhaban bil maut. Sekarang berarti masuk kepada persiapannya. Bagaimana cara kita mendapatkan kenikmatan maut yang sempurna? Kata Allah, ad-du'a. Mungkin kita tuh jarang doa tentang itu. Coba diresapi Bapak Ibu dulu. Ada yang doa supaya meninggalnya dalam keadaan yang Bapak Ibu inginkan? Seperti doa dunia yang sangat spesifik. Doa urusan dunia itu enek latar belakangnya, enek rumusan masalah, enek hipotesa. Berhipotesa nek kita eranya ndak turun level ada. Ya Allah, motor legenda saya sudah 12 tahun. Nah, itu kan latar belakang. Maka kula pengin enek ya Allah. Kita orangnya ndak, ya sudah apa? Vario 150. Nah, ada cadangannya tuh doa-doa kita tuh. Pernah doa untuk akhirat spesifik kayak gitu. Paling pol ya Rabbana atina fid dunya hasanah, itu akhirat tuh. Kuwi wis diseret, Pak. Disereti kayak rutinitas lho, kayak penutup doa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabb. Tapi ora digagas itu maksudnya apa? Jadi tidak ada pengharapan dari apa yang dilantunkan.
Ya kayak rutinitas gitu loh. Kayak kita mau makan, Allahumma barik lana. Mungkin ada yang pakai doa itu. Ya rutinitas. Orang mudeng maksudnya apa? Ayo. Artinya apa? Wah. Kita ngomong sama Allah tanpa kita tahu maksudnya apa itu rutinitas. Ya, ini kami sindir bolak-balik ya. Termasuk sholatnya kita. Coba tadi nikmatnya di mana coba? Dari makna-makna yang sudah kita lantunkan sama Allah. Ya alhamdulillah, insyaallah demikian. Tapi kebanyakan belum. Mikir apa Pak tadi pas sholat subuh? Kita sholatnya begini, menghadap tempat sujud, lisannya mendengarkan dan melantunkan, otaknya mikir apa gitu? Menikmati apa yang kita sampaikan sama Allah atau yang lain? Lah itulah yang membuat kita tidak sempurna dalam sholat. Mau minta sama Allah, nggak paham minta apa? Kalau tidak bisa, karena kalau sholat itu kan harus berbahasa Arab, bahasanya Allah dengan Nabi. Ya kita mau tidak mau harus semangat untuk memahami bahasa itu. Tapi kalau ba'da sholat, monggo pinter bahasa Inggris, doa pakai bahasa Inggris tidak apa-apa, kan paham. Ya Allah, matikanlah aku ya Allah di saat saya sholat subuh, apalagi saat sujud. Keren banget itu. Ayo, ada yang pernah minta kayak gitu sama Allah? Apa yang menjadi kebanggaan kita kepada Allah? Minta. Aku rutin banget sholat duha. Aku seneng banget sholat duha. Aku istiqomah. Minta sama Allah. Ya Allah, jikalau Engkau berkenan ya Allah, wafatkanlah saya saat saya sholat duha. Tuh, gandeng orang dua istiqomah ya susah kan? Nah kalau sholat fardu itu bukan istiqomah lagi, itu jenenge wajib, ya harus dilakukan. Ya kayak dua orang tadi ya, yang satu level akhir zaman Freddy Budiman, yang satu level penduduk surga Bilal bin Rabah. Itu keren banget itu. Ya kalau cerita Bilal kan banyak, tidak hanya itu. Nanti ada cinta yang abadi, kecintaan kepada Nabi yang tertuang dalam kisah Bilal itu banyak. Karena Bilal muadzinnya Nabi. Karena Bilal sering mengumandangkan azan, maka beliau sering melantunkan nama Nabiullah Muhammad SAW. Ada yang lebih cinta kepada Nabi daripada Bilal dan sahabat-sahabatnya yang ada di sini? Allahu a'lam. Bilal itu setelah sepeninggal Nabi wafat, Bilal tidak berani melantunkan lafal azan, karena setiap tersebut nama Nabi Muhammad SAW, Bilal menangis, dan tangisannya itu tidak bisa membuat dia mengucapkan lafal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tidak ada apa-apanya. Kalau beliau sudah dijamin surga, kita juga dijamin surga, kata Nabi, kita ada dijamin kita. Kalau Bilal sudah dijamin tidak dapat neraka, kita yang belum dijamin lepas dari neraka, tetapi dijamin Allah dan Nabi khalidina fiha abada. Sudah dijamin masuk surga. Kalau sudah masuk surga, tidak ada lagi keluar dari surga. Sudah tidak ada lagi cerita Nabi Adam alaihissalam. Sudah tidak ada lagi. Sudah nggak ada reinkarnasi mana, tidak ada. Muncul dunia baru, tidak ada. Wallahu a'lam bagaimana itu mensifati ciptaan Allah sedemikian hebatnya. Taat saja, taklid sama Allah. Dah masuk surga. Nanti kita tutup dengan hisab. Lanjutkan dulu Bilal bin Rabah. Singkat cerita, ketika Nabi wafat, setelah itu salat kan tetap berlangsung. Maka yang disuruh azan Bilal bin Rabah. Hari pertama Nabi wafat, Bilal mengumandangkan azan, lancar itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar. Saat itu Bilal sudah tidak bisa mengucapkan lafal azan lagi.
merinding kakinya, tidak kuat berdiri. Nafas beliau terengah-engah karena tangisannya mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu berulang sampai beliau memutuskan untuk minta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pensiun dari muadzin di Madinah. Saya sudah tidak sanggup azan karena saya sudah tidak bisa mengucapkan nama manusia yang sangat aku cintai. Tapi Abu Bakar tidak mengiyakan. Sampai singkat ceritanya Bilal hijrah, tidak di Madinah. Periodenya sampai Khalifah Umar bin Khattab. Potong lagi, nanti kisahnya panjang banget. Ya, di situ ada Umar bin Khattab, ada kisah lagi dengan riwayat yang lain. Bilal pada masa kepemimpinan Umar, Bilal bermimpi ketemu Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, apakah engkau tidak rindu kepadaku wahai Bilal? Engkau sudah tidak pernah mengunjungiku. Terbangun Bilal, menangis. Pada saat itu ada redaksi hadis yang lain. Ternyata Hasan dan Husain yang dengan izin Umar bin Khattab ingin Bilal untuk mengumandangkan azan lagi di Madinah. Ketemu dengan Bilal, Hasan dan Husain memohon kepada Bilal, paman, tolonglah paman engkau azan di sini. Kami rindu dengan suara engkau. Nah, Bilal melihat wajah Hasan dan Husain dalam riwayat, ya, termasuk dalam kitabnya Imam At-Tirmidzi Syama'il Muhammad, orang yang mirip dengan Nabi itu cucu beliau, Hasan dan Husain. Kemiripan itulah yang membuat Bilal luluh untuk mencoba azan di Madinah. Pada saat waktunya Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pertama Bilal itu langsung membuat seluruh Madinah sunyi sepi. Semua penduduk merasakan seperti kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka semua. Karena yang mereka dengar adalah suara Bilal bin Rabah yang sudah lama tidak mereka dengar. Dan kalau Bilal azan berarti Nabi Muhammad di samping beliau. Lalu dipastikan lagi takbir yang kedua, Allahu Akbar, Allah. Baru penduduk Madinah yakin ini betul Bilal. Semua berbondong-bondong ke masjid untuk ingin bertemu dengan Bilal. Asyhadu an la ilaha illallah. Menangis tuh semua penduduk Madinah karena merasa hadirnya Nabiullah Muhammad SAW. Ini Bilal, mana Nabi? Ini Bilal, mana Nabi? Asyhadu an la ilaha illallah. Semua berkumpul merasakan kehadiran Nabi SAW. Sampai Bilal bin Rabah mengucapkan syahadat yang kedua, asyhadu anna, kembali lagi beliau tidak sanggup mengucapkan nama Nabiullah Muhammad SAW. Berhentilah azan. Menangislah semua penduduk Madinah. Nah, itu dalam riwayat menangis haru terbesar kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu kembalinya Bilal bin Rabah ketika mengumandangkan azan. Setelah itu tidak ada riwayat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan lagi di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada dua versi kehebatan Bilal, yaitu tentang persiapannya dengan kematian, dan yang kedua cerita kecintaannya kepada Nabi yang tiada duanya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah singkat ini semoga bisa membuat beberapa menit ke depan diri kita menjadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Karena tidak tahu nanti jam 6 masih taat atau tidak. Futsal miso-miso apa enggak? Ya numpak pit ya, sepeda santai, matanya udah jelotot sana sini, wallahu a'lam. Kita harus banyak-banyak punya infus ketakwaan, infus tazkiyah, ya, dicas dengan keimanan. Bayangkan kalau Allah itu azabila syadidnya langsung itu kena. Iqbal,
sedang melihat cewek cantik, lalu Allah perintahkan, "Hei malaikat, colok matanya." Lalu keren banget tuh. Baru ngingosin langsung cok, astagfirullah. Nggak ada orang yang maksiat. Tapi betapa hebatnya Allah yang Maha Kaya, yang Maha Rahmanur Rahim. Malam harinya kita maksiat, nonton bola sampai kehilangan isya, lalu gawe dalil Umar Ibnul Khattab juga pernah sholat isya sekalian sholat lail, tapi tidak buat nonton bola kok beliau. Kapok no. Yuk, gitu kita bangun tidur di waktu subuh masih enteng badannya, seger buger, sarapan soto enak, ketemu di Pak Mbok Mendut kemarin sama tuh enak, nggak ada orang berpikir masalah kemenangan Indonesia lawan Arab Saudi. Wah, iya Indonesia lawan Arab Saudi ya? Terus bercerita tentang kehebatan itu, lupa kalau subuhnya ternyata jam 6. Tuh, sesimpel itu sebenarnya kita kufur, khilaf, ya, fasik, futur, mau F apa lagi, banyak sekali. Nah, ya semoga kita tidak disentil oleh Allah di akhir hayat kita, dan kita masih diberikan kemudahan untuk bertaubat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, dan kita diberikan kenikmatan untuk menutup usia kita dalam ketakwaan. Jadi awal hadis kita tarik ke penutupnya. Ya, kalau kita punya amalan yang istiqomah walaupun sedikit tadi, adwamuha wa in qalla, siapa tahu dengan sedikit istiqomah itu kita dipanggil oleh Allah. Allah katakan ditutup akhir usia hamba sesuai dengan kebiasaan. Ya nggak apa-apa, qadarullah, kebiasaan kecil tapi amal soleh, kenapa tidak? Ya angel loh Pak, nyemplungi 1.000 ya angel. Tapi 2.000 kan enteng Pak. 2.000. Pas meh nyemplungi 2.000 dijak ngobrol. Kowe kok bisa dapat pitan lah. Ya sudah. Sing cemplungi 100. Kok mau apa coba? Mau sedih? Wis baca nyemplung masuk Pak Aryan, kunci kotak infak enten mboten. Salah nyemplung. Wah, ini kebiangatan itu. Susah istiqomah itu. Wah, akhirnya istiqomah berangkat ke Nur Rahim. Kenapa? Karena tak hitung-hitung kuwi kudu 1,5 tahun. Lho, kuwi det 1.000 nggo rapel kotak infak selama itu. Jadi istiqomah itu berat Bapak Ibu sekalian. Godaannya berat. Semakin kita tambah bagus, tambah takwa, godaannya semakin besar. Ketika kita lolos dari setiap ujian, maka semakin tinggi derajatnya. Dan semoga kita semua termasuk yang demikian, dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan penghargaan, kita bisa pamer sama Allah, ini ya Allah amalan saya yang istiqomah. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Masih 5 menit. Ini yang di luar kenapa Pak? Tadi sholat di dalam terus keluar. Oh enggak, ya sudah. Jadi nanti kalau yang datang semakin banyak, cara duduknya sudah mulai ditata. Cara duduknya seperti mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam halaqahnya Nabi. Dan saya jangan duduk berdiri kalau ada sepuh-sepuh kayak gini Pak, nggak nyaman rasanya. Sepuh tetap sepuh, maka harus dihormati. Penghormatannya kan di situ. Ya, insya Allah kalau nanti semakin ramai, ya, nanti duduknya berdempetan. Jadi raiso senden Pak Pena, ngantuk sidik kan ketahuan, rudak loh. Kalau senden bablas kok tidurnya. Itu ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga penuh keberkahan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Semoga yang hadir di sini dapat ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rizki yang baik yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Ingat tadi adwamuha wa in qalla. Dan dengan teknologi yang Bapak Ibu punya, setiap pulang kajian, siapapun yang ngisi kajian, kalau ada yang nyantol kepada Bapak Ibu, langsung catat. Minimal catat di media sosial. Yang penting orang anek selfie nih, ya.
captionnya pengajian udah saya karpet apa air mineral di foto, kasih caption yang bagus. Siapa tahu orang yang membaca status uploadan Bapak Ibu, dia tersentuh, akhirnya menjadi amal jariah. Ingat kan setelah hisab nih ya, Bapak Ibu dihisab oleh Allah setelah meninggal, ternyata kebaikannya 80 kg. Tapi keburukannya 100 kg, mati gitu ya. Itu menakutkan sekali itu. Yang 20 kg bagaimana? Ada fase selanjutnya. Nanti fase amal jariah. Amal jariah kan dihitung setelah wafat. Oh, ternyata infaknya yang dipakai untuk masjid masih dipakai, karpetnya masih dipakai. Nanti bertambah terus, ilmunya yang bermanfaat, masih banyak orang yang mengamalkan, tambah terus infaknya, anak-anak yang soleh masih mendoakan terus, maka diakumulasi, oh untuk 15 kilo, jadi jek minus 5 kilo. Wah, 5 kilo jek ini fase lagi, fase muamalah, hutang piutang ya, janji yang belum ditunaikan, ini mengakibatkan dapat pahala apa malah dicibuk pahalanya masih ditambah. Oh ternyata dapat 3 kilo, wah berarti minus 2 kilo. Minus 2 kilo IJN fase, namanya fase doa. Doa yang bapak-bapak, ibu-ibu panjatkan di dunia itu ojo util. Doa sebanyak-banyaknya. Selain doa dapat pahala, kalau doa itu tidak dikabulkan di dunia, besok di akhirat terkonversi menjadi timbangan amal kebaikan. Doa util long tinggal wae dhewe lho. 200.000 kali doa wis selama hidupnya. Yang dikabulkan Allah 1.000, berarti cek 28.000. Berapa? Cek akeh banget. Wah, akhirnya dikonversi menjadi minus 0,5 kg. Setelah itu tidak punya apapun yang bisa menutup minusnya. Saat itu siapa yang bisa menghapus dosa itu? Nar, betul. Barulah dimasukkan ke nar. Setiap yang dimasukkan ke nar, gugurlah dosa-dosanya, baru pindah ke khalidina fiha abada. Tapi yo 0,5 kilo rumangsane enteng ning neraka. Ye. Siapa yang pernah keselamat minyak goreng itu? Baru minyak goreng, setitik minyak goreng. Kata Nabi, setitik neraka jahanam menguap semua air di muka bumi. Mau ngeyel sama neraka? Enggak bisa, ya. 0,000 gram. Alah, tetap medeni. Ya. Tetapi siksa di kubur beda lagi. Bisa jadi karena maksiat kita yang terlaknat. Bisa jadi karena laki-laki, perempuan yang tidak menjaga kebersihan istinjanya. Kencing berdiri, ciprat-ciprat najis, orang memperhatikan itu, langsung sholat dan seterusnya, menyepelekan perkara itu, di kubur sudah disiksa. Sebagian riwayat mengatakan tidak menggugurkan dosanya, sebagian riwayat menggugurkan dosanya. Tapi medeni nek orang kan, sepanjang menunggu kiamat tetap kena siksa. Wallahu a'lam bishawab. Ini medeni banget ini hari ini ya. Tolong ya, karena medeni ya kita istighfar aja, wasari'u ila maghfirah. Ya, semoga awet lah rakitang ya 2 jam 3 jam lumayan lah ya. Nanti harus tambah asupan gizi lagi dari YouTube, dari mana tuh buka tentang Dzikrul Maut. Pingin beli bukunya, saya tidak jual. Tapi nama kitabnya At-Tadhkir. Penyusunan namanya Imam Al-Qurtubi. Jilidnya ada 2. Tuku 2 jilid kuwi kaya bapak ibu nek maem setik wong 4. Nek maem setik esok sore entek, sok-sok ilang, wis metu, disentor. Kalau beli buku awet sepanjang hayat. Ibu bapak sudah sedo, bukunya ijek utuh segelan. Tunggu hiasan ruang tamu, minimal malaikat bangga. Wis duwe kitabe, walaupun belum diwaca. Tapi awet menyambungkan main buku itu. Jadi jangan util juga dengan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita ambil dari buku. Download ini angel Pak, saya belajar kitab di sini. Paling ya untuk syarat-syarat pengajian, murojaah gitu. Tapi paling enak ya tetap dalam bentuk lembaran-lembaran, menikmati ilmu dari situ. Enggaknya bismillah. Karena tidak ada pertanyaan, walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika banyak kesalahan, tutur kata yang menyakitkan, karena pasti saya sengaja untuk menyakiti Bapak Ibu. Nyindir ya, makjeleb itu sengaja, tolong dimaafkan. Barakallahu fikum.
Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.